Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Uzma Khotrunada, mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam kelas A, absen 2010409061. Guna memenuhi tugas UAS manajemen kurikulum pendidikan, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum pendidikan, mulai dari konsep dasar manajemen kurikulum, fungsi-fungsi, dan penjabarannya. Konsep dasar manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Menurut Rusdiana dan Kiki Yuliati Z tahun 2014, manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Gabungan kedua kata tersebut adalah manageri yang berarti mengendalikan. Sedangkan kurikulum secara etimologis, kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kuri yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum pada zaman Romawi kuno mengandung pengertian sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Baru pada tahun 1855, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan yang mengandung arti sejumlah mata pelajaran pada perguruan tinggi. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevasikan antara kurikulum nasional, SK atau KD, dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, hingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Prinsip manajemen kurikulum ada produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karakteristik kurikulum, ada karakteristik perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Ada perencanaan kurikulum, kemudian prinsip-prinsip dan komponen, karakteristik, pihak yang terlibat, kemudian ada pengorganisasian kurikulum. Prinsip-prinsip pengorganisasian, jenis pengorganisasian kurikulum, kemudian ada pelaksanaan atau implementasi kurikulum, kemudian ada pemantauan atau monitoring kurikulum, sasaran kegiatan pemantauan kurikulum, dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Prinsip dan prosedur evaluasi kurikulum, model-model evaluasi kurikulum. See ya, thank you for watching.